saya mengundang dan kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yang fighter, ilmunya banyak, dan sekarang adalah merupakan pengobatan yang sangat dicari orang banyak yang ada di luar sana. Kita langsung bertemu dengan Coach Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Dokter Edi. Baik ya, luar biasa ya. Luar biasa. Terima kasih loh sudah datang ke sini ya. Saya juga terima kasih sudah berkenan mengundang saya ke sini. Sangat luar biasa. Saya mengundang Coach Bambang ini karena apa? Biar ilmunya keluar dan yang di luar sana melihat supaya nanti bisa sehat selalu. Coach, saya bisa bilang nih, saya dengar nih, saya banyak sering di Suara Muslim ya juga ya. Iya. Ada yang namanya body kalibrasi. Betul sekali. Sebenarnya mungkin banyak yang tanya, body kalibrasi itu apa sih sebenarnya? Jadi body kalibrasi itu suatu terapi pengobatan berdasarkan anatomi tubuh manusia. Jadi iya. Pengobatannya kita membaca anatomi tubuh manusia, sehingga nanti kita berikan semacam, kalau dokter itu resep ya, tapi kita berupa gerakan-gerakan tertentu yang di situ fungsinya untuk mengkalibrasi atau mengenalkan lagi fungsi anatomi tubuh manusia. Oh, nah, sebentar. Yes, kok saya penasaran mengkalibrasi ya, sahabat bagi kalibrasi tahunya kita seperti kayak kalibrasi timbangan, alat-alat. Nah ini manusia dikalibrasi. Betul. Lanjut silakan. Oke. Betul sekali. Jadi kalau kalibrasi alat itu kan ngeset ke titik nolnya ya. Betul, dikembalikan ke titik asalnya. Betul. Sama manusia itu kan karena proses perkembangan dia dewasa, karena pekerjaan, karena terjatuh dan lain sebagainya, itu anatomi tubuh sudah tidak imbang lagi, sudah tidak simetris lagi. Paling mudah itu ketika misal kita lagi sholat ya, kita sholat gini, lihat aja dari belakang. Salah satu pundaknya kadang ada yang turun ke kanan, turun ke kiri, maju ke depan, belakang, gitu kan. Nah, itu pertanda bahwa anatomi tubuhnya memang ada masalah di situ. Nah, dengan dikalibrasi, tujuannya secara anatomi dia akan kembali lagi membaik, sehingga peredaran darah dan lain sebagainya itu kembali menjadi baik. Nah, body kalibrasi ini kalau di saya ini kita khususkan untuk penyakit dalam dan saraf. Penyakit dalam dan saraf. Organ dalam gitu maksudnya. Betul, semacam jantung, terus apa namanya, stroke dan lain sebagainya, seperti itu. Terus ada yang saya tanya ini, biasanya kalau pengalaman Coach Bambang ini ya, sebagai terapis kalibrasi ya, mungkin juga banyak orang yang belum kenal. Dalam arti hari ini mungkin kenal di Motis di podcast Motis ini ya kenal. Itu ada nggak sih orang itu mulai mengalami perubahan tadi, perubahan anatominya itu mungkin biasanya sejak umur berapa atau karena aktivitasnya? Iya, bisa jadi. Jadi berbagai macam hal ya, terutama kalau kita sudah dewasa, paling nggak sudah umur 20-an ke atas, 30 ke atas, memang masing-masing orang kan beda-beda ya. Jadi bisa karena accident jatuh atau karena keseharian kerjanya, sehingga mengakibatkan orang dewasa pada dasarnya sudah tidak mungkin simetris lagi. Contohnya gini dok, jadi misal kalau kita punya mobil ya, karena beban kerja, sehingga roda-roda mobil tadi setiap misalnya 50.000 kilo kan harus dispori balancing. Betul. Kalau enggak kan kecenderungannya dia akan lari ke kanan atau lari ke kiri. Nah, 50.000 kilo harus scoring balancing. Sama, manusia itu sebenarnya untuk berkala 3 bulan sekali maksimal itu seharusnya kita harus body kalibrasi supaya apa? Supaya tidak kejadian tiba-tiba bermasalah. Gitu. Tapi masalahnya sekarang masyarakat di luar sana mereka itu tidak akan datang kalau belum sakit, betul. Tepat sekali. Bagaimana cara mengedukasi yang sudah datang supaya nanti bisa maintenance? Betul. Jadi masyarakat sekarang ini yang namanya sakit itu ketika bed rest. Jadi kalau belum bed rest itu nggak sakit. Walaupun sebenarnya indikasi medisnya itu sudah sakit. Nah, mulanya untuk mengedukasi itu perlu diberikan pengetahuan. Nanti kalau datang ke tempat terapi saya di klinik body kalibrasi di Pondok Mutiara, Sidoarjo, nanti kita baca anatomi tubuh. Nah, nanti akan kelihatan bermasalahnya ada seperti apa. Juga misalnya kalau di sana nanti kalau urusannya dengan sakit jantung ya pasti kita cek tensi darah dulu ya, sehingga ketika kita lakukan gerakan-gerakan tertentu sesuai anatomi tubuh, karena tiap orang beda-beda. Jadi gerakannya sifatnya private ya, berbeda masing-masing orang dengan orang lain.
nanti akan merasakan perbedaannya. Contoh misal kalau kasus hipertensi ya. 90% pasien body kalibrasi itu untuk hipertensi bisa turun sampai 25 poin dong. Dan seketika langsung. Misalnya hipertensi 145 itu bisa nanti insya Allah sampai 120 gitu. Kalau sudah dikalibrasi. Kalau sudah dikalibrasi. Seketika itu. Seketika. Walaupun tidak 100% ya. Kira-kira 90%. Bedanya apa? Yang 10% itu bedanya karena hipertensi kan ada plak ya, di kasar kanus itu ya. Nah, itu sudah nemen itu plaknya itu 10% nggak bisa. Tapi yang 90% insya Allah langsung bisa turun tensinya. Tetap memang harus dikombinasi cari permasalahannya. Tadi plaknya juga harus disingkirkan. Iya. Jadi kalau body kalibrasi itu lebih fokus ke eksternal, pembenahan luar. Terus kalau bagus sekali kalau dikombinasikan dengan konsep kanus untuk dari sisi dalam, itu luar biasa. Ya. Kok saya malah tertarik ya? Jadi sahabat baik tertarik. Ini luar biasa. Jadi mungkin yang belum pernah tahu ini aneh. Body kalibrasi kan dikembalikan ke titik nol, ya kayak timbangan aja, gitu. Supaya kayak mobil kayak sporing balance. Betul, sporing balance. Supaya nggak nganan gini berat gitu ya. Supaya sehat terus. Nah, kira-kira pengalaman Coach Bambang ini menangani misalnya kayak pasien jantung, itu kira-kira ada perbaikan secara pelan-pelan itu sampai berapa bulan? Oke, nggak sampai bulan dok. Jadi gini, kalau untuk penyakit jantung kasarnya itu saya bagi menjadi 2 kriteria. Jadi kalau untuk jadi gini, perlu diketahui dulu di body kalibrasi itu memadukan 2 terapi ya, terapi dari anatomi tubuh, dan yang kedua saya juga pakai metode konsep kanus untuk permasalahan dalamnya. Jadi ketika saya mendapatkan pasien jantung misalnya, tekanan darah tinggi, jantung yang sudah ring maupun yang belum ring, pada dasarnya kalau beliau bermasalah dengan metabolisme, jadi benar-benar lemes banget, susah makan, badannya lemes, nggak ada tenaga, saya nggak bisa langsung melakukan terapi body kalibrasi. Biasanya saya minta untuk beliau untuk terapi nutrisi medis kanus dulu, paling nggak butuh waktu 1 minggu. Nah itu nanti baru setelah 1 minggu konsumsi konsep kanus, produk kanus, baru ketemu sama saya. Tapi kalau yang misalnya kan ada nih sakit jantung tapi jalan masih oke, masih bisa jalan, paling ya 10 meter sudah terengah-engah, tapi prinsip masih oke, masih punya energi. Itu kalau di body kalibrasi nggak pakai lama dok. Ya paling saya terapi 30, 45 maksimal 1 jam. Kalau baginya nggak bisa jalan, lemes itu langsung bisa lari, insya Allah. Ya, terus misalnya ada sesek segala macam atau tensinya tinggi, bisa turun. Dan itu hitungannya cepat sekali ya. Cepat ya. Nggak pakai lama. Nah itu nanti kalau maintain, kalau kembali lagi bisa di dokter itu kontrol. Nah, itu berapa bulan lagi Gus? Jadi gini, kalau untuk body kalibrasi itu the first ya, pertama kali misal hari ini ya, ketemu sama saya. Nah itu khusus yang kedua, itu paling cepat 3 hari, paling lama 7 hari. Itu harus ketemu sama saya lagi, karena ini permasalahannya penyakit dalam. Yang tidak mudah untuk penanganannya. Itu paling lama 7 hari ketemu sama saya. Baru berikutnya nanti terapi yang ketiga itu dilihat perkembangannya. Paling lama ya antara 1 sampai 3 bulan nanti kontrol berikutnya. Tapi selama itu kan kita pandu lewat by phone atau WA perkembangannya beliau seperti apa. Jadi body kalibrasi akan mendampingi selama proses penyembuhan. Begitu dong. Ikuti body kalibrasi untuk mendapatkan informasi kesehatan penting dan menarik lainnya. Like, komen, dan share. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat body kalibrasi.